Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kamalil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di hadapan seorang wali min auliyaillah, seorang pemimpin daripada para wali di zamannya yang barusan dibacakan manaqib di dalam bahasa Arab, dan insyaallah kami akan ringkas daripada sejarah hidup Al-Imam Al-Qutbul Ghauth Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar ibn Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Nasab beliau bersambung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Dalam usia kanak-kanak ayah beliau, Al-Habib Muhammad bin Umar As-Saggaf telah meninggal dunia. Walau sebagai seorang anak yatim, beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Bahkan sejak kecil telah tampak tanda-tanda kesalehan dan kebesaran serta kedudukan wilayah Al-Habib Abu Bakar. Pada usia 8 tahun atas permintaan nenek dari ayahnya, seorang salihah wanita salihah Al-Afifah Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampai di kota Sewun, beliau Al-Habib Abu Bakar disambut oleh guru beliau sekaligus paman beliau, Al-Allamah Al-Abar Al-Habib Abdullah bin Umar beserta segenap keluarga dan sanak famili beliau. Tempat yang menjadi tujuan ketika Al-Habib Abu Bakar pertama kali sampai di kota Sewun adalah ke tempat seorang ulama yang menjadi ulama terpandang di zamannya, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Saggaf. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, beliau diletakkan di atas pangkuannya dan disambut dengan tangis kegembiraan. Ini semua karena Al-Habib Syekh telah mampu melihat tanda-tanda wilayah dan kesalehan yang telah memancar di wajah Al-Habib Abu Bakar yang masih berusia kanak-kanak. Sejak pertemuan di atas, perhatian Al-Habib Syekh tercurah kepada beliau, hingga dalam waktu singkat pendidikan yang diberikan telah nampak hasilnya. Al-Habib Abdullah bin Umar sebagai paman dan guru beliau, dan Al-Habib Abu Bakar adalah anak daripada saudara Al-Habib Abdullah bin Umar, memberikan pendidikan kepada Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil. Beliau Al-Habib Abdullah bin Umar tidak segan-segan membangunkan Al-Habib Abu Bakar yang masih usia kanak-kanak untuk salat malam bersama, mutalaah kitab bersama, dan mengikuti pelajaran bukan hanya secara teori tapi praktek secara langsung. Selain dari kedua guru di atas, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar, Al-Habib Abu Bakar berguru kepada ulama yang menjadi panutan saat itu, yang disebut sebagai guru terbesar beliau, yaitu sebagai Syekhun Nazar Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutbil Wujud Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali memberikan perhatian khusus kepada Al-Habib Abu Bakar. Perhatian Al-Habib Ali terpancar di setiap saat kepada Al-Habib Abu Bakar, sehingga isyarah-isyarah yang disampaikan oleh Al-Habib Ali menjadi kenyataan pada diri Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Ali sampai meminangkan dan mengawinkan Al-Habib Abu Bakar di kota Sewun. Bahkan Al-Habib Ali melihat kemampuan ada pada diri Al-Habib Abu Bakar, memerintahkan kepada Al-Habib Abu Bakar untuk mengajar dan menyebarkan ilmu.
Bahkan diceritakan Al-Habib Ali sampai-sampai ketika Al-Habib Abu Bakar izin untuk pulang, Al-Habib Ali tidak mengizinkan. Bahkan Al-Habib Ali mengatakan, jika engkau ingin menikah maka aku nikahkan lagi, wahai Abu Bakar. Perhatian, kata Al-Habib Abu Bakar, sesungguhnya perhatian Al-Habib Ali kepada diriku adalah perhatian yang sempurna, seakan-akan aku adalah anak beliau, bahkan lebih daripada anak-anak Al-Habib Ali sendiri perhatian kepada Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abu Bakar selain berguru kepada Al-Habib Ali, juga berguru sebagai syekhut tarbiyahnya adalah paman beliau Al-Habib Abdullah bin Umar. Dalam bersuluk, Al-Habib Abu Bakar belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan sebagai Syekhul Fatah Al-Habib Abu Bakar adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban inilah seorang guru yang mengikuti tahap demi tahap, maqam demi maqam naiknya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad ke maqam kakeknya Al-Habib Umar bin Saggaf. Seperti yang diceritakan di dalam manaqib tadi, bagaimana ketika Al-Habib Abu Bakar mendapatkan izin untuk melakukan uzlah, ketika itu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf pulang dari Masjid Jami' yang kita saat ini berada di masjidnya, pulang ke rumahnya untuk melakukan uzlah, menjauh dari manusia. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar melakukan uzlah. Ketika itu istri beliau Al-Hubabah Syifa merasa bingung dan merasa ragu apa yang terjadi kepada suaminya, sehingga tidak bertemu manusia. Isyarah dari seorang wali kepada seorang wali, datanglah Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban kepada Al-Habib Abu Bakar. Ketika masuk, Al-Hubabah Syifa mendengar datang seorang wali yang datang kepada suaminya, maka keluh kesah Al-Hubabah Syifa kepada Al-Habib Abdul Qadir. Maka ketika itu Al-Habib Abdul Qadir mengetahui apa yang terjadi pada Al-Habib Abu Bakar, sehingga menenangkan istri Al-Habib Abu Bakar bahwasanya tidak terjadi apa-apa kecuali kebaikan pada Al-Habib Abu Bakar. Bahkan siapapun tidak mampu mengganggu Al-Habib Abu Bakar, jin ataupun syaitan tidak mampu mendekat kepada Al-Habib Abu Bakar. Sehingga Al-Habib Abdul Qadir masuk ke dalam kamar khalwat Al-Habib Abu Bakar dan mengetahui bahawa saat ini Al-Habib Abu Bakar sudah berada di maqam Al-Habib Umar bin Saggaf yang merupakan kakek Al-Habib Abu Bakar. Tetapi Al-Habib Abdul Qadir melihat potensi Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, wahai Abu Bakar, janganlah engkau puas dengan atas apa yang kau dapat saat ini, maka terus naiklah engkau ke makam yang lebih tinggi, ke makam yang lebih tinggi. Itulah Al-Habib Abdul Qadir yang dikatakan sebagai Syekhul Fatah, guru pembuka Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Kemudian Al-Habib Abu Bakar juga berguru dan mengambil ijazah dan ilbas dari para ulama yang ada di Hadramut ketika beliau berada di Hadramut. Di antaranya kepada Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf, juga kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, serta Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, serta juga kepada Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus. Ketika itu juga Al-Habib Abu Bakar pulang ke tanah air atau pulang ke tanah Jawa. Beliau tidak selesai untuk mengambil ijazah serta mengambil ilmu kepada para ulama yang telah bersinar cahayanya di bumi Nusantara. Di antaranya kepada Al-Habib Abi Bakar bin Umar bin Yahya, juga Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, dan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, serta Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar adalah orang yang juga banyak-banyak memberikan isyarah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai Al-Habib Abu Bakar melakukan khalwat yang selama 15 tahun dilakukan oleh beliau, datanglah guru beliau yang lain, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, untuk membuka Al-Habib Abu Bakar, untuk mengeluarkan Al-Habib Abu Bakar dari khalwatnya dan dituntun Al-Habib Abu Bakar. Begitulah cara para salafun salih
ketika membuka gudang-gudang ilmu, membuka gudang-gudang keberkahan, dituntun sang gudang tersebut, dituntun segala macam, semua berdasarkan aturan-aturan yang telah baku. Dibawalah Al-Habib Abu Bakar ke tempat salah seorang wali yang saat ini kita juga berada di hadapannya, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Saggaf. Dan Al-Habib Abu Bakar setelah berziarah dibawa oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus untuk dihadapkan di para hadirin, seraya diperkenalkan bahwasanya aku telah membuka Abu Bakar bin Muhammad. Ini adalah gudang dari segala macam gudang Al-Bani Alawi. Aku memberikan kemanfaatan kepada manusia atas mujahadahnya, atas usahanya, atas maqam yang didapatkannya untuk mendapatkan keberkahan baik dari yang awam maupun yang khas yang datang kepada beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang saat ini kita berada di hadapannya, beliau memiliki perhatian yang khusus, perhatian yang sempurna kepada tata cara perlakuan para salafun salih. Semua kitab-kitab yang dibaca adalah kitab-kitab salafun salih, dan salah satu kitab yang paling beliau banyak baca di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin yang kemarin kita hadir di majlis khatamannya. Di zaman Al-Habib Abu Bakar sudah 40 kali kitab Ihya Ulumuddin dikhatamkan. Sampai zaman saat ini mungkin lebih dari 100 kali kitab Ihya Ulumuddin yang untuk dibaca. Karena apa? Karena sesungguhnya manfaat daripada kitab Ihya Ulumuddin, sampai dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar di dalam perkataannya, siapa manusia, kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam, Al-Habib Abu Bakar mengatakan siapa yang menyukai atau mencintai Ghazali, maka sesungguhnya dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang mencintai, yang tidak cinta kepada Ghazali, maka dia tidak mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya perkataan-perkataan yang ditulis oleh Imam Ghazali adalah menjadi penjelas daripada kalam Allah dan menjadi penjelas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai maqam dan kedudukan Al-Habib Abu Bakar, disebutkan maqamnya adalah maqam As-Siddiqiyatul Kubra, yang mana aulia di zamannya, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar mengatakan dalam sebuah risalatnya, sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar adalah laksana permata yang bergemerlapan yang terbang ke makam datuk-datuknya. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau seringkali merasa rindu dengan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Sampai-sampai ketika suatu pertemuan, beliau datang kepada Al-Habib Abu Bakar, datang di Rauha sore, yang diceritakan saat itu setelah haul Al-Habib Muhammad bin Idrus, beliau berkunjung ke tempat Al-Habib Abu Bakar. Kemudian Al-Habib Ali bin Abdurrahman sambil menangis di hadapan hadirin mengatakan bahwasanya ini adalah raja lebah. Lebah sifatnya kalau menjadi raja semua pada datang kepadanya, semua mengambil manfaat kepadanya. Sampai-sampai Al-Habib mengatakan, Al-Habib Ali mengatakan, wahai hadirin, lihatlah wajah Al-Habib Abu Bakar, karena engkau melihat wajahnya adalah ibadah. Mengapa itu dikatakan ibadah? Karena engkau melihat wajah seorang orang yang saleh, kekasih Allah. Para wali-wali Allah akan mengikatkan dirimu dengan wali tersebut, yang hati wali tersebut nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Habib Ali mengatakan di dalam majlisnya ketika datang di hadapan Al-Habib Abu Bakar, wahai orang-orang Gresik, beruntunglah kalian ada Al-Habib Abu Bakar di sini. Karena sesungguhnya andai kata aku berada di sini atau rumahku berada di sini, niscaya aku tidak akan meninggalkan majlisnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Ini diucapkan oleh seorang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, beliau memiliki hubungan yang erat kepada Al-Habib Abu Bakar. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah dan seorang yang berada di maqam syuhud. Bahkan Al-Habib Husain pun beliau selalu menginginkan untuk hadir di majlisnya Al-Habib Abu Bakar. Beliau mengatakan, aku selalu hadir di majlisnya Al-Habib Abu Bakar, walaupun aku tidak bisa hadir karena sakitnya tubuhku atau ada halangan, aku tetap berusaha untuk hadir melalui hatiku kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Al-Habib Abu Bakar berkata,
telah masuk kepadaku Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sedang aku dalam keadaan terjaga. Aku memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam memelukku. Maqam berpelukan, maqam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak tidur atau dalam keadaan terjaga adalah maqam yang melebihi maqam-maqam yang lain. Karena itu didapat oleh Al-Habib Abu Bakar karena istiqamah dalam menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadam bil qadam sampai kesempurnaan, dan keistiqamahan itu mendapatkan puncak karamah oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir usia beliau Al-Habib Abu Bakar mengatakan, aku bergembira untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin tanggal 17 Dzulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Semoga barokahnya dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Litamamil faidah, beberapa yang kita bisa bawa dari sekelumit nasihat Al-Habib Abu Bakar. Yang pertama, lazimilah majlis ilmu. Al-Habib Abu Bakar di sebagian besar perkataannya selalu meminta kita untuk melazimi majlis ilmu, karena hadir di majlis ilmu secara langsung merupakan, apalagi di zaman saat ini, mendapatkan faedah. Yang pertama, di sana ada lisanul maqal, yaitu suatu yang didengar oleh para hadirin yang hadir di majlis ilmu berupa nasihat yang baik yang terucap maupun pembacaan nasihat dan faedah dari kitab-kitab yang dibaca, yang telah terbaca oleh generasi-generasi sebelumnya sehingga terbaca oleh generasi saat ini. Yang kedua, ketika hadir di majlis ilmu ada majlis ilmu yaitu lisanul hal. Apa itu? Yaitu adalah gambaran keadaan majlis yang dirasakan oleh mata dan pendengaran para hadirin yang hadir di majlis secara langsung, di mana kita bisa melihat bagaimana majlis ilmu itu didirikan, bagaimana adab ketika menyelenggarakan majlis ilmu, bagaimana ketika disampaikan faedah-faedah nasihat, bagaimana seorang yang alim duduk di satu majlis ilmu, bagaimana ketika ada perintah dari seseorang yang memimpin majlis ilmu kepada seseorang untuk duduk di depan karena berdasarkan ilmunya, karena kealimannya, karena kedudukannya sebagai tokoh atau sebagai orang yang dihormati. Maka dari itu majlis ilmu itu memberikan pelajaran kepada orang yang hadir secara langsung. Memang di zaman saat ini ada cara untuk hadir di majlis ilmu tidak secara langsung, yaitu hadir melalui layar-layar komunikasi, melalui HP atau melalui channel-channel yang bisa menghadirkan majelis-majelis ilmu. Penting bagi kita untuk hadir di majelis ilmu secara langsung jika memungkinkan, karena semua alat-alat komunikasi itu adalah alat yang tidak mampu menyelenggarakan secara langsung terus-menerus. Belum lagi kalau seseorang menghadiri majelis-majelis salaf, majelis ilmu yang dia melalui alat komunikasi, di situ banyak komentar-komentar bermunculan. Apalagi jika komentar-komentar mengganggu kekhusyuan, komentar-komentar tersebut bernada untuk permusuhan dan segala macam. Maka terkadang hadir di majelis ilmu jika memungkinkan secara langsung seperti apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar adalah hal yang penting, karena tidak terganggu dengan hal-hal yang merusak konsentrasi. Hadir di majelis ilmu secara langsung itu satu hal faedah yang besar. Hadir di majelis ilmu tidak langsung ada syarat yang harus didapat, yaitu khusyuk, yaitu hadirkan hati, dan menghadirkan hati adalah satu hal yang agak sulit tapi harus diusahakan. Seperti Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, beliau setiap hari Kamis beliau masuk ke dalam kamarnya, beliau menggunakan jubahnya, menggunakan imamahnya. Untuk apa? Untuk hadir majlis maulid Al-Habib Ali di kota Sewun. Beliau menghadirkan hatinya, walaupun beliau ada di Jawa, tapi beliau bisa menghadirkan hatinya dengan hadir di majlisnya Habib Ali Al-Habsyi di kota Sewun. Begitulah
kalau kita sekarang terbantu dengan alat-alat komunikasi seperti yang saat ini di acara haul, berapa banyak saudara-saudara kita yang belum sampai ke tempat acara ini, jika hadir dengan hatinya walaupun dengan alat komunikasi, dengan khusyuk mengikuti acara, dengan khusyuk mengikuti nasihat yang disampaikan, insya Allah termasuk sebagai orang-orang yang hadir secara fisik di majelis haul ini. Dan ini diperlukan bagi kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Kemudian nasihat yang kedua Al-Habib Abu Bakar yang secara global sering disampaikan, yaitu berprasangka baiklah kepada setiap orang. Kata Al-Habib Abu Bakar bahwasanya berprasangka baik adalah cara tercepat bagi orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan para pembesar-pembesar, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang berprasangka baik, kata Al-Habib Abu Bakar, kepada para wali-wali yang sudah meninggal dunia. Tetapi kepada orang-orang beriman, orang-orang soleh yang masih hidup, tidak ada prasangka baik. Prasangka baiknya hanya pada wali-wali yang sudah meninggal dunia. Kata Al-Habib Abu Bakar, sesungguhnya pintu masuk keberkahan atas prasangka baikmu kepada para wali-wali yang telah meninggal dunia harus dimulai dengan prasangka baikmu kepada yang masih hidup. Tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah kecuali dia bersyukur dan berterima kasih kepada manusia yang ada di bumi. Itulah yang digambarkan oleh beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dan nasihat prasangka baik ini adalah jawaban terhadap fitnah yang berusaha memasukkan kebencian dan pemecah belahan sesama orang beriman yang dilakukan dengan berbagai macam trik syaitan. Yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar, orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, dia akan mendapatkan kebaikan meskipun dia salah dalam prasangka baiknya. Dan itu adalah modal bagi kita untuk hidup di alam dunia di zaman fitnah sekarang ini.